أعوذ بالله. Sebelum kita mengaji, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada pengarang Al-Hikam, pengarang matan dan pengarang syarah, dan kepada seluruh guru-guru yang sudah berjasa mengajarkan kitab Al-Hikam kepada kita. Ala haziniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر لنا ولا تعسر علينا. ربي أتمم لنا بالخير. Kaji kita malam kini juz 1 halaman 100. Hikmah yang ke 102 dan 103 dan 135. Man akramaka innama akrama fika jamila satrihi. Falhamdu liman sataraka laisal hamdu liman akramaka wa syakaraka. Hikmah berikutnya yang ke 135. Ma sahibaka illa man sahibaka wa huwa bi'aibika alim wa laisa dzalika illa maulakal karim. Khairu man tashabu may yatlubuka laka la li syai'in ya'udu minka ilaihi. Insyaallah malam kini ada 2 kalam hikmah anak yang kita kaji. Yang pertama, man akramaka innama akrama fika jamila satri. Baram lo siman yang memuliakan yusiman akan engkau. Artinya berhadap yusiman ate engkau dengan pemberian atau mahabbah atau mengasihi, atau dalam bahasa kerennya kini kau ngefans, mahabbah, jadi fans, jadi penggemar, atau mensyukuri itu maksudnya apa? Mengucapkan terima kasih, menghargai. Ba'alah man hanyu sungguhnya memuliakan yusiman pada engkau akan kejumbangan, akan keindahan tutupnya Allah. Artinya tutupnya Allah yang jumbang ate engkau. Maka jikalaulah tidak wujudnya tutup, ba'ala jikalau tidak berhadap mereka itu ate engkau, dan tidak mengasihi mereka itu akan engkau, dan tidak meniliak memandang mereka itu kepada engkau dengan mata, dengan penglihatan ridha. Iz karano lau ittala'u jika menengok mereka itu atih ma yang barang engkau barang atihnya ma ba'ala jikalau sungguh mengatakan kotor mereka itu akan engkau, dan lari mereka itu daripada engkau, dan lari mereka itu daripada engkau.
Jadi kalau seandainya ada orang memuliakan awak, menghormati atau memuji, kata pengarang sabana-bana nan dipujinya bukan awak. Sebenarnya yang dimuliakannya bukan awak. Tapi nan sabananya nan dipujinya itu adalah keindahan tutup Allah atih diri awak. Sebab apa? Sebab yang namanya manusia kita kan pasti ada dosa dan kesalahan. Kalau seandainya Allah tidak menutupi kesalahan awak, kekurangan awak, satu kesalahan pun nampak dari manusia lain, kadang-kadang tidak suka juga. Nah, ada orang yang sangat disanjung, sangat dipuji, sangat dimuliakan. Jadi banyak penggemar. Tiba-tiba ada satu kesalahannya. Kita buka satu kesalahan, nah juga lama lehnya. Itu buktinya bahwa kalau manusia itu tahu kekurangan awak, kesalahan awak, maka tidak akan memuliakan awak. Jadi itu argumen dari pengarang. Ini sebenarnya bana yang mereka puji itu bukan awak. Yang mereka puji adalah keindahan tutup Allah ateh kesalahan dan kekurangan diri awak. Di ada misalnya ya, penceramah terkenal. Kadang-kadang yang halalnya contohnya poligami kan halal tuh. Ada ustaz poligami, lah lari jemaah. Iya. Padahal dari segi agama tuh bukan aib itu kan. Halal kan halal itu. Tapi dalam pandangan manusia itu dipandang satu kekurangan, satu seolah-olah itu satu aib. Lah hamba aja ti jemaah lah. Jadi falhamdu mangko baram lo puji baram lo tidak sepatutnya bahwa ada yu puji ilanan kalai liman sataraka bagi siman yang manuti simanakan engkau. Tiada puji bagi siman yang memuliakan simanakan engkau dan mensyukuri simanakan engkau. Jadi yang patut dipuji itu, yang patut dihargai, yang patut kita muliakan, yang patut kita ucapkan terima kasih itu kasih kepada Allah yang telah menutup kekurangan dan kesalahan diri awak. Jadi karena itu apa kau tidak boleh kita memuji orang yang memuliakan awak? Boleh. Tapi itu hanya sekadar secara zahir. Maka jangan memuji engkau akan yusiman yang memuliakan awak tadi, kecuali daripada sakiro berlaku kebaikan ateh dua tangan yusiman. Allah memuliakan awak melalui orang tadi. Hanya sekedar itulah kita memuji orang tadi. Bukan secara hakikat. Secara hakikat, siapa yang patut dipuji? Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak daripada sakiro bahwa sungguhnya siman itu bahwa orang yang memuliakan dan orang yang mengagungkan pada hakikat. Karena tiada demikian, izlaisa zalika illallah. Kecuali Allah. Jadi dengan demikian, kalau ada orang memuliakan awak, hakikatnya Allah yang memuliakan awak. Dengan cara apa? Dengan cara menutup dari orang lain kesalahan dan kekurangan awak. Kadang-kadang masalah pilihan politiknya ada seorang misalnya ustadz
Salamokonyo dipuja, dipuji, digemari. Tiba-tiba pilihan politiknya beda dengan jamaah. Nah, itulah jamaah lama lahirnya itu. Nggak ikut, nggak samo. Ya. Ya. Aktif politik. Enggak. Padahal itu belum tentu satu kesalahan. Belum tentu satu aib, tapi itu tidak disukai oleh jamaah. Maka baram lo siman yang berhadap manusia artinya siman. Dan memuliakan mereka itu akan siman. Ba'alaman mako sungguh tersalah lah yusiman. Mangko sungguh tersalah yusiman, mangko mensiusiukan yusiman akan puji dan sanjungan pada lain tampaknya puji. Mangko ado yusiman ba'adonyo. Ba'alaman mangko ado yusiman ba'adonyo. Setengah daripada orang yang zalim mereka itu. Jadi ada orang banyak memuliakan seseorang. Ada orang banyak memuliakan seseorang. Kemudian seseorang yang dimuliakan tadi memuji orang yang memuliakan tadi secara hakikat. Dengan demikian berarti orang yang dimuliakan tadi nyolah meletakkan puji tidak pada tampaknya. Karena itu disebut dengan orang zalim. Di zalim itu adalah lawan dari adil. Ya adil itu adalah meletakkan sesuatu di tampe. Ayat adil di situ kalau kita memuji Allah sebagai orang yang memuliakan kita secara hakikat. Nah, itu baru adil. Nah, kalau tidak dipuji di orang banyak, dipuji di jamaah, dipuji di masyarakat, ya mana masyarakat itu nampak dia. Lupa Allah sang sabana-bana memuliakan dirinya. Tak Allah yang dipuji, orang yang memuliakan tidak dipuji. Itu berlebihan. Kini awak diberi oleh seseorang, karena sangat syukur dengan pemberian itu, dia nampak hanya orang yang memberi. Orang yang memberi tadi dipuji-puji setinggi langit. Nah, itulah, nama itulah termasuk zalim namanya. Kalaulah tidak karena Bapak, mungkin kami tidak akan bisa merdeka kini. Dipuji orang yang memberi tadi setinggi langit, ia bana secara hakikat lupa Allah. Tetap kita sabui secara hakikatnya ini adalah rahmat, nikmat dan karunia Allah. Namun secara zahirnya tentu ini dijalai kaji itu. Hakikatnya dari Allah. Secara zahirnya Allah bantu melalui tangan salah seorang hambanya. Itu kadang-kadang dakwah terlalu suku diberi sehingga lah kanai akidah tadi. Yobana orang beri itu nampak. Tidak letakkan Allah di balik itu. Di dalam Al-Quran kan disebut kalau diberi oleh seseorang kemudian nampak dia waktu hanya orang yang memberi, tidak nampak Allah di baliknya doh, maka
pemberian tadi disebut dengan haram. Ini di situ ada dua penjelasannya. Kalau haram secara hakikat, haram hukumnya diterima. Yang kedua, penjelasannya adalah itu artinya kita harman itu artinya kan dilarang. Artinya bului. Jadi kalau awak diberi oleh seseorang yang nampak hanya orang memberi itu, lupa Allah, secara zahirnya kita mendapat kita buliah. Secara batinnya kita bului. Turun disabui lah dapet lo mako kabului. Lah mandapet lo mako kabului. Itu. Itu kehalusan kaji tasawuf. Jadi secara zahir tetap orang beri itu kita ucapkan terima kasih. Ya enggak? Secara batin kita dalam hati awak, itu sebenarnya Allah yang menggerakkan hati orang tadi memberi awak. Betul kalau menggalih, kami pembeli konsumen tidak sama tomato konsumen itu nampak dewa. Nampak dewa Allah di balik itu. Siana menggerakkan hati orang itu memesan kawa Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak digerakkannya, mungkin kena lain di arahnya enggak. Banyak lah lain kedai mah kedai awak aja tuh kan. Gua kawat pisannya. Nah, jadi yang menguat itu dia akan banyak pilihan tuh. Kamu wancak ya, karena orang memesan itu kan dipikir-pikir tuh. Kamu memesan saya. Kedai itu, kedai ko. Wah, dipikir tuh. Kasih kedai itulah. Siapa menguatkan hati itu? Tentu ada nak. Lema kue seorang aja itu nak muara. Allah Subhanahu wa taala. Jadi mesti nampak deh waktu di balik itu Allah yang berhak dipuji. Jadi kalau hanya semata manusia yang nampak dewa, kemudian manusia yang dipuji, itu termasuk orang yang zalim. Dan terkadang tersalah kesalahan kedua. Tersalah Yosiman, maka mali Yosiman bagi diri Yosiman itu akan sifat yang dipuji. Yang keberhak Yosiman dengan Yosifat itu akan al-ikram, akan kemuliaan. Ba'alaman mangku adu Yosiman ba'adonyo setengah daripada orang yang jahil mereka itu. Dipuji dia orang ngata bandar dalam hati ayu batu itu mah nanti sudah pegang tuh. Di banawa dia di Jawa, tapi benar sebilang tuh. Cuma dia itu awak tuh mah. Kecil awak dalam hati awak. Maka itu namanya awak apa tuh? Termasuk orang yang jahil. Sebab apa? Sebab sepatutnya diri awak kena pati dipuji. Kalau kaji awak Allah dibaca itu enggak, bahwa apapun yang ada di diri awak adalah semuanya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Mengawak kecil orang ke ibarat Pertamina ya kok kunyang dek kuni. Kok kunyangnya dek kuni. Alai. Kok kayu dek barang pembawaan orang. Terima kasih. Banyak mana kini kau ratawa ndak pencairan barang dari pembawaan orang. Artinya nan kita miliki kok ada mana kelebihan bukan karena hebat awak tapi bagiah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena itu awak dapat dipuji loh. Siapa yang dapat dipuji? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dipuji awak hati orang mengingkari itu. Atau
Itu hikmah dari kita ucapkan alhamdulillah. Itu paham dari alhamdulillah itu. Agak ciawa bukan ambo yang pati dipuji, tapi Allah yang pati dipuji. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Jadi awak dipuji orang, ibarat melempar bola ke awak, dilempar bola itu ke Allah. Nah, awak yang pati dipuji, Allah yang pati dipuji. Habis itu kalam hikmah yang pertama kita bahas malam ini. Berikutnya, mau sahibaka, tidaklah sahabat engkau kecuali artinya tiadalah sahabat pada yang hakiki kecuali man sahibaka illa man sahibaka, kecuali siman yang mensahabati siman akan engkau. Artinya berhadap yusiman ate engkau dengan kebaikan yusiman. Padahal hionya siman itu dengan aib engkau, hionya orang mengetahui. Itulah yang disebut dengan sahabat sejati. Nyo tahu kekurangan awak, nyo tahu kesalahan awak, tapi nyo masih amu aja kawan awak mulai. Main tadi enggak? Tadi itu cik salah awak tahunya aja nak mau awak mulai. Lamba aja tire. Lang ngefan sama awak mulai kan. Tuh cik. Dia sahabat sejati itu, walaupun nyo tahu sahabatnya tadi ada kekurangan, ada kesalahan, nyo tetap bersahabat. Artinya tidak melarang akan yusiman itu daripada mensahabat yusiman bagi engkau dan berhadap yusiman atau engkau. Ana tidak melarang ma yang mengetahui yusiman akan yuma daripada tafasil, daripada perincian aib engkau. Artinya banyak aib awak. Itulah. Banyak aib awak nampak dinya. Itu tidak menghalanginya untuk tetap melanjutkan persahabatan dengan diri awak. Dan tiada demikian kecuali Maula engkau yang mulia. Jadi hanya Allah yang seperti itu. Itulah sifat Allah. Awak hambonyo banyak kesalahan, banyak kekurangan. Awak aco melanggar perintahnya, melaksanakan larangannya, mengarajukan larangannya, tidak melaksanakan perintahnya, tidak mensyukurinya, sering melupakannya. Tapi Allah tetap itu tidak ditinggalkan awak. Tetap awak dege rezeki, dege apa-apa, dege perhatian. Dan seperti inilah siman yang berperangai yusiman dengan akhlaknya Allah daripada para penghulu sufiyah al-arifin billah, yang arif mereka itu dengan Allah Ta'ala. Bantu pula lah orang-orang yang telah berakhlak dengan akhlak Allah, yaitu para imam sufi, para tokoh-tokoh sufi, guru-guru sufi yang telah arif dengan Allah. Ini bersifat pengasih penyayang. Jadi kalau orang yang sudah berperangai, berakhlak dengan akhlak Allah itu tidak mudah membenci. Kalau sebagai manusia tadi disabui, sangene nampak dinyonya kesalahan seseorang hanya langsung benci. Ini sabui orang hujan apa nama kok panes setahun, hujan sehari. Hilang tuh panen setahun tuh gara-gara hujan satu hari. Jaswa lah 1000, salah wajib dah. Hilang jaswa 1000. Atau kebaikan awak 1000, nampak kesalahan cik. Hilang. Kesalahan, nanti itu nampak.
Jadi Allah Ta'ala itu bersifat pengasih penyayang. Walaupun hamba tadi durhaku. Betul lah para sufi itu pasti penyayang. Mencari orang ahli maksiatnya nak bancir. Makanya salah satu yang menyebabkan Indonesia itu Nusantara itu sukses diislamkan itu kan berkat jasa para sufi. Sufi itu berdakwah dengan kasih sayang. Dengan caci maki. Iko kalau ceramah orang dia agi lagi lah orangnya kan. Ceramah itu mengajak, dakwah itu kan mengajak orang kepada kebaikan. Mengajak orang itu dengan kata-kata kebencian, caci maki, kata-kata kasar. Kira-kira apa reaksinya orang yang mendengar. Walau duduknya di sini, tapi tidak menarik moti itu. Nah, jadi itu juga sudah dicontohkan oleh Nabi SAW. Berdakwah dengan akhlak yang mulia. Ajak. Di orang-orang yang berbuat maksiat, orang jauh dari agama itu dirangkul dengan kasih sayang. Bukan dengan caci maki. Alah kok. Karena guna hidup sembahyang, hidup woy. Kalau mau dia itu bakso, gitu. Itu tidak muah. Jadi dengan lemah lembut kasih sayang. Jadi orang yang maksiat tadi orangnya disayangi. Sayang kok mencari kau orang. Yang dibenci hanya perbuatan maksiat itu yang dibenci. Beda atau enggak? Jadi ada kisah banyak contoh dari itu. Ada seorang ulama kalau tidak salah di Al-Azhar, ulama Al-Azhar. Diwawancara oleh seorang perempuan tak pakai jilbab. Ya muat. Tapi akhirnya setelah itu perempuan tadi sadar. Berubah. Menutup aurat dengan sempurna. Cobalah awak bersobok juga tuh langsung dia agak macam dicela. Tentunya akan lari. Bukan mendekat tapi lari. Adapun al-lazi yang mensahabati al-lazi akan engkau saratu jahilnya al-lazi dengan apa jahilnya? Dengan aib. Ba'alah hadapun mangko tiado al-lazi itu dengan sahabat pada hakikat. Kurang bakawan Jawa nyelun tahu kekurangan nawa, alun tahu kesalahan nawa, atulun tentu sahabat secara hakikat, alun tahu sahabat sejati itu lah. Apa sebab? Karena sungguhnya si alazi itu balasnya tidak tetaplah pada sisi zahirnya. Tak kalau zahirnya aib baginya alazi, tidak tetap apa yang tidak tetap tuh. Tidak tetap ia mensahabati pada sisi atau tak kalau zahirnya aib baginya alazi. Kalau seandainya zahir kesalahan awak atau kekurangan awak cia mungkinnya tidak tetap menjadi sahabat awak. Sekalipun jika mencito yo alazi ate demikian. Maka tiadolah yo demikian tu pado nan dikadarkan yo alazi. Maka tiadolah pado nan dikadarkan yo alazi itu nanti tiado sabar atehnya demikian. Mangko dan jika sabar yo alazi ba'ala jika mangko tidak dapat tidak daripada taksir daripada bekas yang menghubungi bekas akan yo alazi daripada demikian. Walaupun misalnya dia desa bui banak seandainya aduna kesalahan kawanan boko ambo tetap bersahabat. Lu tahu terus lah.
aku bersahabat denganmu. Sekalipun nanti kamu ada kesalahan, kekurangan. Tapi itu namanya apa? Baru azam. Baru azam. Ya. Belum pasti. Belum pastinya sabar. Sama aja kisah Nabi Musa Nabi Khidir. Nah, kata Nabi Khidir, kamu tidak akan sabar mensahabatiku. Kata Nabi Musa, insya Allah saya akan sabar. Itu namanya azam. Kalau pasti itu adalah azam tuh. Kenyataannya memang iya kan. Tidak sabar Nabi Musa mencari Nabi Khidir itu melakukan perbuatan-perbuatan yang aneh. Kalau punya sabar, tidak ada bekas yang menghubungi bekas akan jual lagi bermikir. Atau bekas kalau sabar, berubah pandangannya kepada sahabatnya tadi. Kalau sabar nanya, tidak iyo gitu ya kawan-kawan. Tidak batu ya kalau sabar aja kan, tapi aduh aja apa itu ya. Anu itu sifat belakang itu aduh aja. Baramlo sabai-bai siman yang mensabati engkau ba'ala baramlo siman yang menuntut siman akan engkau. Artinya menghendaki siman akan engkau dan memilih siman akan engkau atas selain engkau dan memperhatikan siman dengan engkau tidak karena sesuatu yang kembali yo suatu daripada engkau kepadanya siman. Ana moeko ikolah sahabat yang ikhlas. Bersahabat itu bukan karena ada sesuatu yang diharapkan dari orang yang disahabati tadi. Tidak ada udang di balik batu. Tidak banasi di balik karak. Di kalau modeko sahabat bila para luji itu bersahabat tidak para lunya tidak ada. Ada nelpon waktu dulu Kalau para lu ada teleponnya waktu kan. Apa kabar? Sehat deh. Kalau labi-labi perlunya niat aja lah. Yang lu 100 Kalau ada keminjam kawan ada bawa terus lah. Aji macam aku bawa karena kalau tiaknya tu gayu gay ada telepon awak deh. Aiko sahabat ya ikhlas bukan karena mengharapkan sesuatu yang kembali ke dirinya. Artinya tiada demikian kecuali maula engkau itulah Allah Subhanahu wa taala. Allah mensahabati awak tidak karena ada sesuatu yang akan kembali kepada Allah. Bahwa ibadah awak mupaen bukan untuk Allah tapi untuk kembali ke diri awak sendiri. Atau siman yang berakhlak siman dengan akhlaknya Allah. Satu para ulama sufi, para arif billah. Jadi makanya tidak ada tuh ulama-ulama sufi itu yang mendaki-daki ke penguasa dengan tujuan mengharapkan sesuatu. Nama istilah itu baso kasai tidak mau menjadi penjilat. Kalau penjilat itu harus satu apa dipuji setinggi langit itu karena dia apa tadi itu sahabat itu tadi. Tidak ada kekurangan, kelebihannya sebenarnya dianjung-anjungan, tidak ada kelebihan ibu buat ya doa-doaan. Dialah pemimpin terbaik kita sepanjang zaman. Sepanjang zaman. Jadi orang yang ulama istiqamah
dengan kebenaran, dengan kaji itu biasa-biasa jangan dengan penguasa. Tak ada terlalu apa benar. Sebab yang pertama dalam kaji, ulama itu lebih tinggi derajatnya daripada penguasa. Apa sebab ulama tadi adalah warasatul anbiya. Ulama pewaris nabi. Di mangalo nabi, mangalo ulama nan anamo iko nan pai ingin bertemu je penguasa. Itu namanya merendahkan derajat institusi ulama. Kan ada keteladanan dari Imam Malik kalau tidak salah. Nah, Imam Malik diminta mengajar anak sultan di istana. Sama Imam Malik. Imam Malik diminta datang ke sana untuk mengajari anak sultan. Kata beliau, al ilmu yu'ta wala yu'ti. Nah, ilmu itu dicari, bukan ilmu yang mencari. Di sebenarnya Imam Malik itu tidak ingin, jangan sampai ada kesannya ulama itu derajatnya di bawah penguasa. Jadi bukan pribadinya yang ditagaknya, tapi adalah institusi atau lembaga ulama tadi. Al ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris nabinya, mesti dihormati oleh penguasa. Tujuan begitu lah, tujuannya agar kata-kata ulama tadi bisa didengar oleh penguasa. Kalau ulama itulah berada di bawah penguasa, maka tentu ulama tidak bisa lagi menjadi penasihat penguasa. Sebabnya ulama rasul lebih tinggi dari ulama. Apalagi kalau ada kesannya ulama yang madakik-dakik penguasa. Itu namanya merendahkan derajat lembaga ulama. Itu pendirian dari ulama yang istiqamah dengan kebenaran. Adapun siman yang mensahabati siman akan engkau karena perbuatan engkau saratunya siman dan manfaat engkau baginya siman. Ba'alaman mengkau tiadulah yusiman itu dengan sahabat pada hakikat. Karena bosnya sengaja nyusiman, bahasanya sama tomato membayarkan hajat-hajat nyusiman daripada engkau. Maka apabila hilang yu hajat, maka apabila hilang faedah nyusiman, balah apabila menceraikan nyusiman akan engkau. Kan dia tuji kan? Tujuannya hanya sekedar malapeng kebutuhannya. Malapeng kebutuhannya, apa dulu dari lain. Apa hilang lah ya. Jadi apa yang ada dalam kenyataan memang apa sampai ke sini apa pengalaman hikam ya. Terjadi fakta yang sering terjadi di lapangan. Mujarat sama tomato. Jadi tujuannya hanya karena bosnya kasatnya sengaja siman bala sungguhnya sama tomato membayarkan hajat-hajatnya siman daripada engkau. Tujuannya hanya untuk memenuhi, mencapai namanya apa yang diinginkan. Kalau nanti diinginkan telah dapat, wak nak para dulu. Tindak kendal aja wak terulai kan. Sebut nak kadang di luar tu nya nampak ada yang milih lah. Itu melengah kan.
perlu dia puak itu contoh sahabat bukan sahabat sejati. Di sahabat sejati itu adalah sahabat yang pertama tadi apa dia teh? Sahabat yang tidak berubah kalaupun inyo tahu akan kekurangan dan kesalahan awak. Yang kedua adalah sahabat sejati itu sahabat yang ikhlas, tidak mengharapkan sesuatu dari persahabatan, tidak mengharapkan keuntungan dari persahabatannya tadi. Jadi tetap menjalin persahabatan tanpa ada mengharapkan ulangan atau manfaat dari orang yang disahabat. Lah sepas tu sampai sinan dulu kalau hikmah kita bahas malam. Apabila lah hilang yo ajat bala apabila lah hilang faedahnya siman bala apabila menceraikan Yusiman akan engkau. Alhamdulillah.